Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para guru dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran pada musim COVID-19 ini, maka diperlukan banyak pengetahuan dan keterampilan bagi guru, khususnya untuk pembelajaran online. Karena itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan workshop untuk guru-guru SMA dengan titel Gubuk Jatim Cerdas 2020 guna melatih para guru supaya bisa membuat media pembelajaran dengan berbagai aplikasi dan software yang ada. Nah, berikut ini adalah diseminasi hasil workshop Gubuk Jatim Cerdas 2020 yang saya ikuti. Ayo terus Bapak Ibu guru semuanya, kita sebagai pendidik harus bersemangat menggali potensi untuk menuju inovasi. Go, go, go! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya untuk bisa bergabung di acara diseminasi MGMP Gubuk Jatim Cerdas 2020. Diseminasi ini adalah sebagai bentuk tugas akhir dari kegiatan kami dalam diklat dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Nah, untuk kegiatan hari ini, diseminasi dari Bapak Dr. Andes Mariono MPD dengan menampilkan atau materi yang disampaikan adalah pembuatan media pembelajaran biologi dengan Filmora. Dan nanti mungkin kalau memungkinkan akan ada tanya jawab. Mungkin kita batasi 2 atau 3 penanya. Bisa dengan melalui chat yang ada di bawah, ditujukan kepada semua analis ataupun dengan mengangkat tangan seperti itu. Oke Pak Mar, saya serahkan selanjutnya kepada Pak Mariono dengan materi pembuatan media pembelajaran biologi dengan Filmora. Ya, terima kasih kepada Bu Sri atas waktu yang disampaikan. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama belajar bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan Filmora. Filmora, kenapa dipakai Filmora? Filmora itu merupakan software yang bisa dipakai untuk mengedit film, sehingga kita bisa membuat video, terutama untuk proses pembelajaran. Nah, di dalam Filmora ini banyak sekali menu-menu dan konten-konten yang bisa dipakai banyak dan lengkap, sehingga lebih baik. Yang kedua, Filmora itu juga mudah dalam mengaplikasikan, sehingga ini dengan Filmora maka banyak dipakai oleh guru. Oke Bapak Ibu, untuk membuat video itu ada 3 bagian. Yang pertama nanti adalah opening, yang kedua adalah konten, dan yang ketiga adalah closing. Namun di sini saya jelaskan dulu, kalau kita ingin membuat Filmora, pertama kali kita buka Filmora dulu, karena tadi bukanya agak lama, maka hasil dari membuka Filmora seperti ini. Nah, ini untuk menjaga supaya tidak lemot. Nah, ada 4 bagian Bapak Ibu bagian Filmora, yaitu yang pertama yang atas adalah menu. Kemudian yang bawah ini di sini tempatnya media. Lalu yang di bawah sini ini adalah timeline. Timeline itu berisi dari track. Track itu apa? Di sini ada track tempat untuk video dan track ada tempat untuk audio. Jadi ada 2, ada video, ada audio. Nah, yang keempat di bagian sebelah kanan atas ini adalah tempat monitor yang kita bisa pakai untuk mengecek hasilnya. Oke Bapak
Bapak Ibu, karena tadi ada 3 proses dalam membuat video. Proses yang pertama adalah untuk membuat opening. Caranya bagaimana? Untuk opening kita menggunakan title. Di atasnya ada menu title, bisa kita klik untuk titlenya. Nah, di situ sudah tersedia banyak konten untuk title. Jadi di sini ini banyak sekali kontennya, bisa dipilih bawah. Di samping itu di sebelah sini juga banyak, ini konten-kontennya banyak sekali. Yang kita buka ini adalah yang opening. Dan ini banyak lagi tutorial yang silahkan nanti bisa dipilih. Nah, contoh kalau kita ingin memakai, maka dari konten ini harus ditaruh di timeline. Jadi, sebagai contoh ini kita klik satu saja, sekali klik nanti akan bisa kita pakai, akan muncul di layar monitor ini. Kalau kita ingin tahu bagaimana bentuknya, ini kita bisa play di sini. Nah, itu nanti akan jadinya seperti. Nah, oke, ini yang mungkin kita pakai. Untuk memakai maka ini harus kita drag menuju ke timelinenya di sini. Jadi di sekitar taruh di sini kita drag aja. Nah, di sini. Lalu di sini ada jarum timeline yang bisa kita taruh di tengah sehingga ini muncul. Nah, kita bisa menulis tag kita di sini untuk opening. Untuk menulis kita double klik 2 kali, maka akan muncul di sebelah kiri. Nah, ini yang kita tulis di sini. Ya. Misalnya di sini adalah pembelajaran biologi. Kita tulis pembelajaran biologi. Nah, ini sudah seperti itu. Lalu yang kedua, ini di bawah juga masih ada lagi. Misalnya ini topik kita yang kita pilih, maka kita tulis di sini. Apa topik kita? Misalnya verbal data. Kita tulis seperti itu. Jadi sudah ada tulisan seperti itu. Nah, kalau sudah baru kita pilih. Nah, ini hasilnya sudah merupakan dari apa yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, untuk yang kedua adalah film dari konten itu sendiri yang akan kita edit. Nah, sebelum kita mengedit video, tentu kita sudah syuting. Nah, kita tempatkan di tempat di laptop, maka kita bisa mengimpornya. Caranya bagaimana? Kita klik di sini ada menu file. Kemudian di sini ada import media. Disorot, lalu ada import media file. Ini kita klik. Nanti kita akan diarahkan ke tempat file kita. Ini contohnya di video ini saya sudah larikan ke tempat video dan gambar di sini. Jadi contoh saja ini yang kita pilih. Nah, bisa kita milih satu saja atau banyak. Jadi bisa banyak, bisa satu atau satu persatu. Misalnya yang kita pilih yang ini aja, yang video dulu. Nah, nanti akan muncul di tempatnya media di sini. Ini agak lemot. Nah, ini di sini akan muncul. Mungkin kita pilih lagi yang gambar, berarti sama seperti tadi, import media file, kita klik, maka nanti dilarikan ke gambar di sini. Nah, ini gambar kita. Nah, kalau ini kita ingin banyak, maka kita bisa kita bisa banyak pakai kontrol ya. Jadi pakai kontrol, lalu diklik masing-masing gambar ini. Ini nanti adalah media tambahan selain video yang kita pakai. Seperti ini sudah semua, maka kita klik open. Dia akan lari ke tempat media. Nah, bagaimana kita akan mengeditnya? Maka untuk mengedit itu kita drag film kita di sini. Caranya ya kita tarik seperti yang tadi, kita taruh di tempatnya di media ini. Ini banyak yang kita pakai. Nah, ini kalau kita ingin mencoba dari media kita ini dari awal seperti ini.
ada audionya. Assalamualaikum warahmatullahi Ini adalah dari tempat saya syuting kemarin yang kita coba pakai untuk Hari ini kegiatan. akan membahas tentang tema, yaitu apa saja hewan-hewan yang termasuk perdana. Untuk itu Nanti ada yang kita edit karena ada yang salah tuh. dan sambil melihat bisa menyebutkan hewan apa saja yang muncul yang termasuk. Coba perhatikan di sini. Mari kita saksikan. Nah ini kan jelek ini tidak perlu kita pakai, maka nanti ini yang kita edit. Nah untuk ngedit foto tadi yang salah tadi kita bisa motong nih Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Jarum timelinenya kita geser sesuai dengan kita yang mau kita potong. Ini seperti ini. Kalau tadi filmnya pas mana tadi? Ini belum. Pas tangannya naik kita potong. Nah ini, yang ini kita potong. Cara motongnya gimana? Kita jarum timeline kita taruh di antara film tadi, lalu kita klik tanda tool untuk gunting ini, split namanya. Kita klikkan, lalu kita taruh di tempat yang kita potong, karena yang kita potong di yang kanan, kita klik yang kanan ini. Nah kalau sudah kita delete, kita klik delete. Nah akan hilang. Jadi hasilnya akan beda dengan tadi karena sudah dipotong coba. Oh ya ini yang tangannya masih ada. Yang setelah itu kan tidak ada. Ini untuk motongnya. Oke, yang kedua kita tadi bisa ambil karena tadi contoh-contoh gambarnya bisa dimasukkan juga. Jadi, misalnya di sini ada ikan, kita drag di sini. Kemudian ada kata. Kita butuh juga kata, kita taruh di sini. Lalu ada reptilia, ini kata juga. Nah, ini bisa kita geser. Kita tata sesuai dengan keinginan kita. Contohnya yang film tadi, videonya setelah itu seperti ini. Ada kata, lalu ada lagi di situ kata lagi. Ini yang kita tarik di sini. Nah ada badak misalnya. Nah ini contoh kita kalau ingin memasukkan media baik itu gambar maupun film. Nah kalau sudah seperti ini, tadi kita sudah mencoba edit potong. Pak kalau buang gimana? Kalau buang kita tinggal del saja. Jadi misalnya ini yang kata ini saya buang misalnya, maka kita klik di sini kita tinggal delete saja. Nah ini sudah hilang. Jadi ini bisa digeser sesuai dengan keinginan. Kalau kita ingin lebih panjang film kita tinggal narik gambarnya saja seperti ini. Jadi nanti akan lebih lama dia tampilan seperti ini. Ini akan lebih lama. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengedit dengan cara memotong, ada lagi yaitu ketika ada perubahan tadi dari gambar misalnya kata menuju ke gambar reptilia, ini kita bisa mengasih transisi perbedaan dari satu gambar ke gambar lain. Bisa juga di sini misalnya setelah video tadi, setelah video ini kan gambar. Nah, maka ini bisa diberi transisi. Caranya bagaimana? Untuk memberi transisi kita klik untuk menu transition di atas ini, kita klik. Nah, nanti kita akan muncul banyak konten-konten transisi ini. Seperti ini, blur, warp, banyak sekali. Kita ambil contoh saja yang ini. Caranya sama, kita drag, kita taruh di antara dua potongan film itu. Misalnya kita di sini taruh di sini. Nah, maka hasilnya nanti berbeda dengan nanti hasilnya seperti ini. Nah, kita coba setelah diberi transisi bagaimana bentuknya. Nah, ini
transisi. Oke, kita kasih satu contoh saja supaya nggak habis waktunya. Kemudian kalau sudah, maka langkah yang terakhir adalah memberikan opening Bapak Ibu. Jadi setelah tadi ada opening, kedua konten, yang ketiga closing. Untuk closing kita sama seperti opening, yaitu kita ke title. Jadi ke title ini ada, kita pakai end credit. Jadi di sebelah kiri ini ada end credit. Ini gunanya untuk mengakhiri dari sebuah film. Jadi film itu biasanya terakhir ada ucapan terima kasih, ada kru-kru yang menangani. Ini bisa kita ambil sebagai contoh. Ini banyak sekali contohnya, kita bisa pilih. Nah, sebagai contoh kita ambil aja yang ini, yang tengah. Klik sekali kalau ingin tahu untuk melihat bagaimana cara hasilnya. Ini bisa kita play di sini. Ini hasilnya. Nah, seperti ini. Atau yang ini, kalau yang ini jalan. Yang ini jalan ke atas. Nah, ini bukan ya. Jadi ada yang jalan kemarin. Saya lihat, saya carinya. Ini kayaknya yang atas ini yang seperti ini. Nah, kita berhentikan. Oke, kalau ini misalkan sebagai contoh, ini yang kita ambil, kita drag saja, kita taruh di terakhir. Nah, ini kita bisa memakai, mengganti tulisan-tulisannya ini. Ini sama seperti yang tadi kita pakai. Cara di double klik, maka nanti akan muncul di sini nama-nama ini, kita bisa menggantinya. Misalnya ya, di sebelah kiri. Jadi kalau ini cast, berarti di sini kita bisa membuat menjadi kru misalnya. Krunya siapa? Ya terserah. Yang kita tidak pakai, kita bisa delete. Ini sama seperti biasa, kita delete. Misalnya kita hanya menggunakan 3 orang saja, berarti nanti kita delete semua. Jadi kan hanya 3 yang saja. Jadi misalnya di sini ada Ani. Nah, kemudian yang kedua Robi misalnya. Nah, ini sama seperti yang dibuat, kita bisa memberi jarak dan mengaturnya bagaimana supaya bisa di center. Jadi di sini ada pengaturannya. Nah, ini di center. Di sebelah kanan ini, sebelah kiri ya. Nah, karena tadi tulisannya di kiri, di senternya berbeda. Nah, contohnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa oke. Kita bisa oke. Ini aja nggak apa-apa. Nanti hasilnya ini dari awal. Nah, seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kalau sudah tadi ada closing, maka bagaimana kita memberi, kalau kita di depan ini opening dan closingnya itu tidak ada suaranya, maka akan tampak jelek. Maka kita bisa ngasih audio, Bapak Ibu. Kita kasih audio supaya bagus. Kita bisa menggunakan audio yang ada, menu audio di atas ini. Ini kita klik. Audionya sudah banyak di sini. Nah, ini ada di sini ada macam-macam. Ada sound effect, ada My Music, ada. Kalau My Music ini kita bisa ngambil di laptop kita. Jadi kalau sound effect bisa kita ambil dari sini. Misalnya di sini ini aja. Contoh. Ini kalau kita pakai nanti sama kita play. Kita play apa musiknya itu kita lihat. Nah, seperti itu.
contoh yang kita pakai misalnya untuk kita drag saja, kita taruh di tracknya beda dengan musik tadi ya, dengan tadi tracknya di audio di sini di bawah. Nah karena ini panjang nanti bertumpuk, maka kita bisa motong sesuai keinginan kita. Kalau kita pakai di opening saja ya, kita timelinenya garisnya kita potong di sini, lalu kita gunting. Setelah kita gunting, kita del di sebelah kanan ini. Nah jadi seperti ini. Nah untuk mengatur musik kita bisa mengaturnya dengan pada audio tadi, kita klik kanan, kemudian ada edit musiknya. Kalau nggak ada kita double klik. Nah double klik ini nanti kita bisa mengatur. Jadi misalnya di sini suaranya. Nah, ini kalau ingin perlahan kita turunkan volume. Ini volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nggak double dengan ya. Jadi misalnya ini. Nah, kalau ini suaranya lumayan. Tapi kalau saya naikkan volumenya, dia akan lebih keras. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi ini bisa kita sesuaikan. Jadi misalnya saya taruh di bawah. Nah, oke, kita coba. Kalau sudah kita oke, kita coba dari awal. Nanti disesuaikan dengan gambarnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau sudah di sini kita bisa menambahkan lagi musik supaya bagus. Kalau ini kan jelek hasilnya, nggak ada musiknya. Jadi kita bisa nambahkan di situ. Nah, kalau sudah supaya lebih mantap lagi, maka ini gambar apa? Tadi menerangkan foto berata kelas apa? Kita bisa menambahkan title-nya di sini supaya tahu ini namanya apa, kata atau termasuk reptilia atau termasuk amfibia atau Pisces. Kita bisa menambahkan dengan title. Sama Bapak Ibu, jadi kita klik title-nya ini, lalu kita pilih untuk title-nya. Jadi seperti ini, misalnya ini kita pakai. Nah, kalau ini yang kita pakai, nanti kita taruh di mana sesuai dengan keinginan kita, mencocokkan dengan gambarnya. Misalnya ini kita play, hasilnya kayak apa? Nah hasilnya seperti ini. Nah, ini misalnya kita ambil, kita taruh di kata, berarti nanti lurus di atasnya kata di sini. Kata di sini kita coba di sini. Nah title-nya ini kita double klik kayak tadi, kita double klik supaya bisa ditulis. Ini di double klik muncul di sini, kita tulis di sini. Misalnya kita beri nama amfibia. Supaya lebih bagus kita bisa mengaturnya, terserah kita taruh di bawah atau di atas. Kita banyak dulu, kita taruh di bawah. Lalu kita oke. Nanti dia akan hasilnya seperti ini. Nah itu nanti muncul amfibia sampai pada dia. Nah kalau seperti ini nanti bisa ditambahkan dengan tulisan lagi seperti ini. Jadi Bapak Ibu, saya kira seperti itu cara membuat video, sehingga tadi yang saya sampaikan adalah dasar-dasarnya. Kalau lebih lanjut, lebih mendalam, kita bisa ketika offline kita bisa kembali mengajarkan yang lebih lengkap lagi. Kiranya itu saja Bapak Ibu untuk pembelajaran bagaimana membuat video pembelajaran, terutama materi biologi untuk menggunakan video. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya kembalikan pada Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Mar. Saya buka termin tanya jawab 2 sampai 3 orang nggih Pak Mar. Kalau sekiranya di sini barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, oke. Bu Asani ya? Bu Asani, oke. Bu Asani saya buka mute-nya. Halo Bu Asani. Terima kasih Bu Tri. Ya, monggo. Ya. Itu kan aplikasi itu kan pakai diinstal, ya. Kemudian setelah saya membuat kan bisa di save. Oh iya. Ternyata teman saya itu saya kasih file. Ternyata dia mau mengubah, mengedit, apa bisa seperti itu? Adalah kita setelah hasil kita selesai maka kita akan menyimpan dalam bentuk video maupun tadi saya jelaskan. Kalau dalam bentuk project itu berarti masih bisa kita edit besoknya lagi. Caranya gimana? Itu bisa kita klik file, lalu kita save project atau Ctrl S ini. Kita coba di sini save project. Berarti nanti kalau kita membuka Filmora lagi, ini akan muncul project kita yang kemarin. Ini misalnya diseminasi 2, saya save. Nah, letaknya di mana? Di video 2. Nah, berarti nanti kalau besok kita mau nambahkan lagi, mengedit lagi, itu masih bisa dibuka. Jadi nanti ada prosesnya yang selesai berarti. Yang kedua, kalau ini memang videonya sudah fix, mau kita upload ke YouTube, maka save-nya bukan save project, tapi kita ekspor. Jadi klik ekspor di sini. Yang atas ini kita klik ekspor. Nanti kita diarahkan di mana kita menyimpannya, gambar itu atau video yang kita pakai itu. Sebelum menyimpan ini ada settingannya. Berarti ini di AA video 2 tadi, tempat tadi my video. Nanti karena lalu di sini ada resolusinya kita pakai berapa setelah ini pengaturan. Kalau sudah selesai maka kita ekspor. Ini langkah akhirnya. Ini jangan lupa, ini bentuknya formatnya MP4 atau BMV, ini silahkan nanti diatur dulu. Nah, ini proses mengimpor atau menyimpan, ini sudah 12%. Nanti hasil simpanan kita adalah formatnya untuk MP4 yang seperti ini. Kalau kita rubah MWV juga bisa, kawan, atau yang lainnya, misalnya banyak sekali MP3 atau yang lainnya bisa. Nah, ini nanti nunggu sampai 100%. Kalau sudah 100% maka itu sudah selesai video kita dan video kita siap untuk ditampilkan atau dikirim ke YouTube. Nah, ini sudah 73%. Ya, sudah 100%, berarti sudah selesai. Kita close saja, berarti kita sudah selesai untuk membuat video. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang perlu saya jelaskan. Sampun bisa dipahami Bu Asnani? Ya, terima kasih. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa face to face. Iya. Offline saja. Bu Asnani. Jadi demikian Bapak Ibu untuk presentasi diseminasi Gubuk Jatim Cerdas 2020 hari ini dengan pemateri Bapak Dr. Andes Mariono MPD, dan materi yang disampaikan tadi adalah pembuatan media pembelajaran biologi dengan Filmora. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Mariono tadi bisa bermanfaat dan bisa kita aplikasikan untuk membuat media pembelajaran biologi dan bisa kita berikan untuk pembelajaran daring yang saat ini sedang kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Terima kasih sekali lagi atas segala atensinya untuk pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.